Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena pagi ini kita diberi kesempatan untuk menikmati udara segar dan anugerahnya yang baru setiap hari. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang memberikan kita tuntunan dan penghiburan, terutama dalam menghadapi beban-beban hidup yang seringkali kita pikul tanpa kita sadari. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kepahitan, kemarahan, dan rasa sakit tidak hanya membebani hati kita, tetapi juga menghalangi kita dari menikmati kebebasan di dalam Kristus. Pagi ini, marilah kita merenungkan tentang bahaya kepahitan dan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebebasan sejati. Amsal 27 ayat 3 berkata, "Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa menyimpan sakit hati atau kepahitan hanya akan menjadi beban yang lebih berat daripada apapun yang bisa kita pikul. Kepahitan adalah beban yang menghalangi kita dari menikmati sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Memilih untuk tetap hidup dalam kepahitan seperti memutuskan untuk membawa beban yang tidak berguna kemanapun kita pergi. Beban itu menahan kita dari mengalami pertumbuhan rohani dan hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Efesus 4 ayat 31 dan 32 juga mengingatkan kita, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Kepahitan bukanlah senjata yang efektif untuk membalas dendam. Bahkan, itu tidak melukai orang yang telah menyakiti kita, melainkan hanya membuat kita menderita. Orang yang menyakiti kita mungkin sudah melanjutkan hidup mereka, tanpa menyadari bahwa kita terus-menerus memikirkan mereka. Matius 6 ayat 14 dan 15 menasihati kita, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Mengampuni bukanlah tindakan yang mudah, tetapi itu adalah jalan menuju kebebasan. Tuhan memanggil kita untuk melepaskan kepahitan dan menggantinya dengan pengampunan. Ayub 18 ayat 4 berkata, "Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentingan muka bumi harus menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya." Sebuah peringatan yang begitu kuat seolah-olah menggambarkan kita seperti seseorang yang melukai dirinya sendiri dengan kemarahan yang membara. Seakan-akan dengan kemarahan itu, kita berharap dunia akan berhenti berputar, atau gunung-gunung akan bergeser dari tempatnya. Namun kenyataannya, kemarahan dan kepahitan itu tidak mengubah apapun. Tidak ada gunung yang bergerak, dan tidak ada waktu yang berputar mundur. Satu-satunya yang hancur adalah diri kita sendiri, saat kita menerkam diri kita dalam lingkaran rasa sakit dan dendam yang tak kunjung selesai. Mengapa kita begitu sering terjebak dalam pemikiran bahwa dengan mengingat-ingat kesalahan orang lain, kita bisa menemukan kedamaian? Padahal, yang kita temukan hanyalah lebih banyak luka, lebih banyak penderitaan. Mengingat masa lalu dengan penuh kemarahan tidak akan mengubah apapun. Tidak akan ada hubungan yang diperbaiki, tidak ada luka yang sembuh, tidak ada damai yang datang. Yang ada hanyalah memperpanjang penderitaan kita sendiri, memperpanjang hari-hari yang dipenuhi kesedihan, memperberat beban yang kita bawa setiap saat. Ketika kita memelihara rasa sakit dan kemarahan itu, sesungguhnya kita sedang mengikat diri kita pada masa lalu yang sudah tidak bisa kita ubah. Setiap kali kita mengingat kesalahan orang lain, kita sedang memilih untuk tetap tinggal dalam penjara emosi yang kita bangun sendiri. Seperti rantai tak kasat mata, kita terikat pada masa lalu, dan setiap kali kita menarik rantai itu, kita semakin terjerat di dalamnya. Kepahitan yang kita simpan hanya akan menjadi racun yang perlahan-lahan menggerogoti jiwa kita. Bukankah lebih baik jika kita melepaskannya? Mengapa kita memilih untuk memikul beban yang hanya menghancurkan diri kita, padahal Tuhan menawarkan kebebasan? Ia berkata kepada kita, "Marilah kepadaku,
semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Tuhan tahu betapa beratnya beban kepahitan itu, dan Dia tidak ingin kita terus berjalan di bawah bayang-bayang rasa sakit. Saudaraku, janganlah menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Biarlah bumi terus berputar, biarlah gunung tetap berdiri di tempatnya. Lepaskan beban itu. Rengkuh kebebasan yang Tuhan tawarkan. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam penderitaan yang sia-sia. Serahkan rasa sakitmu pada Tuhan, dan biarkan Dia memulihkan hati yang hancur, membawa damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, memuliakan nama-Mu yang agung atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan, kekuatan, serta perlindungan yang Engkau berikan setiap hari. Terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan yang berharga ini, di mana kami boleh berkumpul bersama dalam persekutuan, untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Kami memohon ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat sepenuhnya memahami kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Singkirkan segala hal yang dapat menghalangi kami untuk mendengar-Mu, seperti kekhawatiran, beban pikiran, atau rasa lelah. Kami sadar bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu, kami tidak akan mampu menangkap hikmat yang terkandung dalam setiap firman yang kami pelajari. Karena itu, kami mohon agar Engkau memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk dapat mengerti, merenungkan, dan melakukan setiap firman yang Kau tanamkan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang hadir. Kiranya Engkau menyentuh hati mereka masing-masing, baik mereka yang saat ini sedang mengalami sukacita, maupun yang sedang berada dalam pergumulan hidup. Berikanlah penghiburan, kekuatan, dan harapan baru bagi mereka yang merasa lemah dan tak berdaya. Kiranya firman yang disampaikan pada hari ini menjadi sumber kekuatan dan terang yang menyinari jalan hidup kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam-Mu. Kami serahkan waktu pertemuan ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berikan hikmat, ketenangan, dan kuasa-Mu, agar setiap kata yang keluar adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari segala kesesatan, dan biarlah kebenaran-Mu yang dinyatakan. Bimbinglah kami semua agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku yang setia. Akhirnya ya Tuhan, kami memohon agar Engkau melingkupi tempat ini dengan damai sejahtera-Mu, sehingga setiap hal yang kami lakukan dan setiap kata yang terucap boleh memuliakan nama-Mu. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, siap memimpin, mengajar, dan menyentuh setiap hati. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kabar baiknya. Anda tidak harus terluka lagi. Tuhan menawarkan penghiburan dan pemulihan bagi setiap hati yang hancur. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ketika kita menyerahkan kepahitan kita kepada Tuhan, Dia akan menyembuhkan luka-luka kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kebebasan dan damai sejahtera yang baru. Hari ini, buatlah keputusan untuk melepaskan kepahitan yang membebani hidup Anda. Bawa segala rasa sakit, kemarahan, dan luka hati Anda kepada Tuhan. Saudara-saudari, jangan biarkan masa lalu mengikat Anda. Lepaskan beban kepahitan dan izinkan Tuhan mengubah hati Anda. Ketika Anda melepaskan kepahitan dan memilih untuk mengampuni, Anda akan menemukan bahwa hidup Anda dipenuhi dengan sukacita yang baru dan kebebasan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Biarkan pagi ini menjadi awal dari perjalanan menuju kebebasan rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Bantu aku untuk melepaskan kepahitan yang ada di dalam hatiku. Aku serahkan segala rasa sakit, luka, dan kemarahan ini ke dalam tangan-Mu. Pulihkanlah hatiku dan berikan aku kekuatan untuk mengampuni,
seperti Engkau telah mengampuni aku. Aku percaya bahwa dalam Engkau aku akan menemukan kedamaian dan kebebasan sejati. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.